Oke, selamat datang kembali di video kita selanjutnya. Jadi video kali ini mungkin ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya, terkait tentang ALU. Jadi kalau Anda belum melihat video yang sebelumnya, mungkin sebaiknya lihat video sebelumnya dulu ya, karena ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya. Oke. Ya, jadi kita masuk aja ya. Jadi ALU yang kali ini yang mau kita bahas adalah ALU yang spesifik mau kita coba di IC pabrikan atau IC yang sudah dibuat sama pabrik-pabrik tertentu ya. Oke, sedikit mengingatkan lagi ya. Jadi ALU ini apa? Mungkin bisa juga lihat video sebelumnya atau mungkin kita bahas ulang lagi di sini ya. Jadi ALU intinya adalah sebuah rangkaian digital kombinasional yang bisa melakukan dua fungsi, yaitu dua fungsi aritmatika dan logika ya. Jadi kemarin juga ada dibahas, lambangnya adalah dalam bentuk huruf V. Jadi ini ada inputnya atau operannya A dan B, sedangkan outputnya ada di sini ya. Kemudian di sini ada status, baik status input dan status output. Nah, kemarin juga sudah dibahas di video sebelumnya bahwa untuk menjalankan ALU ini kemarin menggunakan operation code ya. Jadi nanti kalau Anda yang masih lupa-lupa ingat atau masih belum tahu, mungkin bisa kita lihat video-video yang sebelumnya yang pernah saya share ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ada salah satu pabrikan atau pabrikan itu salah satu industri IC yang sudah membuat ALU dalam bentuk IC. Jadi salah satu nomor yang terkenal adalah ini ya, IC 181. 74 ini kode depannya. Jadi IC 181 ini adalah IC khusus untuk ALU ya. Jadi khusus ALU. Jadi secara physically yang namanya IC mungkin gambarnya seperti ini. Jadi mungkin yang belum pernah bermain IC, mungkin Anda bisa beli ya, beli IC-nya, terserah di mana. Yang penting di toko-toko elektronik Anda tanya aja apakah jual IC ini dengan nomor 181 ekornya ya. Depannya bisa boleh 74 atau mungkin ada juga yang nanti depannya juga berbeda ya. Nah, IC ini IC yang cukup unik juga, ini IC yang khusus tentang ALU. Jadi dia di sini ini gambar diagramnya seperti ini, blok diagramnya seperti ini. Jadi dia punya dua operan, operannya dalam 4 bit, operan A dan operan B ya. Operan ini tadi kalau Anda juga masih bingung apa, cek video-video sebelumnya. Jadi ini ada A0 sampai A3, berarti ini berapa bit operannya? Oke, betul ya, ini adalah 4 bit ya. Jadi operan ini adalah operan 4 bit, A0, A3, B0 dan B3 ya. Kemudian outputnya juga 4 bit juga ya. Jadi ada F0 sampai F3 ya. Nah, kemudian di sini ada paling bawah dulu ya kita bahas ya. Ada selektornya. Selektornya juga udah dibahas di video sebelumnya. Kemarin ada dua ya. Ada bicara tentang mode aritmatik atau mode logic bisa di set di sini. Kemudian di sini selektornya nanti menyatakan mode operasinya. Kita mau pengen operasi apa, operasi aritmatik atau logic. Jadi di sini menggunakan agak banyak ya, itu 4 bit ya, dari S0 sampai S3 sebenarnya. Nanti kan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian untuk status inputnya dia hanya menggunakan satu aja, yaitu menggunakan carry in atau C-in sebenarnya. Nah, sedangkan untuk output selain menggunakan F0 sama F3, dia ada beberapa output yang lain, misalnya ada CN plus 4, ada komparator juga, misalnya A bisa di B, ada G dan P. Mungkin detail ini akan kita bahas di belakang ya, setelah ini. Oke, bagian ini kita jelaskan tentang tabel kebenaran dari IC 181 ya. Memang kalau Anda baca ini tabel kebenaran mungkin agak sedikit panjang ya, dan agak sedikit mungkin pusing ya yang buat belum terbiasa ya. Jadi karena dia selectionnya ada 4 bit, kemudian logiknya ada 2, jadi kemungkinan jadi sangat banyak sekali ya. Jadi mungkin kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi contoh di sini tabel ini membedakan dalam 2 kolom ya. Kolom pertama untuk yang modenya high atau modenya 1, logic function. Jadi ini ada 16 operasi. Kemudian ini kalau arithmetic ya, untuk arithmetic modenya 0. Dan ini ada tambahan no carry, carry-nya adalah di sini adalah high, tapi dalam
konteksnya adalah no carry ya, oke. Di sini juga ada 16 operasi ya, oke. Kita contohkan yang untuk logic function dulu aja ya, oke. Jadi kalau misalnya di sini S selektornya 0 semua atau low semua, maka di sini kalau kita menggunakan modenya adalah high atau modenya logic, nah ini adalah fungsi not ya, fungsi a not. Oke ya, oke a not. Kalau mau b not yang mana? B not yang ini. Oke, ini b not. Oke. Kemudian kalau mau fungsi a or b not yang mana? Ini kalau ini a or b not ya, ini yang ini ya. Kalau a or b ada yang bawah sini a or b. Oke. Nah, kemudian bisa Anda lihat juga fungsi-fungsi yang lain ya. Oke, jadi ini dari IC 181 ini memang sangat banyak sekali fungsinya, operasinya. Jadi Anda bisa pilih, nanti bisa Anda coba menggunakan simulator. Kalau Anda di mode high dengan selektor apa, kira-kira nanti hasilnya apa ya. Oke. Oke, kalau yang sebelah sini, sebelah ini adalah mode untuk arithmetic ya, arithmetic operation ya. Oke. Mungkin ini agak unik ya, mungkin 3 baris yang atas ini sebenarnya mode logic ya, tapi entah gimana dia dimasukkan di sini ya, mungkin karena sebenarnya ini mungkin sisa ya, daripada nggak dipakai slotnya mungkin ditaruh di sini ya. Oke. Nah, mungkin yang baru kita bahas adalah yang ini ke bawah ya. Nah, jadi contoh misalnya kita pengen mencoba ngecek adder ya atau penjumlahan A tambah B. Nah, ini memang nggak urut ya. Kalau A tambah B yang mana? Ya, kita cari aja yang ini ya. A plus B ini penjumlahan ya, mode penjumlahan. Jadi kalau Anda pengen mencari mode penjumlahan, nah bisa Anda lihat di sini ya. Jadi bisa Anda set selektornya adalah high low high ya di sini ya, high low high. Jadi ini ya, dia akan menghasilkan penjumlahan A tambah B ya. Oke. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, coba Anda cari mana yang bagian pengurangan. Oke. Nah, bagian pengurangan mungkin ini agak unik. Nah, pengurangannya ada sebelah sini ya. Ternyata yang ini, oke. A minus B minus 1 ya, oke. Kenapa di sini ada tambahan minus 1? Nah, di sini mungkin kalau Anda pernah belajar tentang tools complement, ya mungkin nanti Anda bisa buka-buka lagi ya tentang video tentang tools complement. Jadi ini pengurangannya langsung di convert menjadi tools complementnya. Mungkin bisa jadi karena mungkin kalau hasilnya negatif atau bagaimana, dia harus dirubah dalam bentuk tools complement ya, oke. Kemudian di video sebelumnya saya juga bahas tentang increment sama decrement ya, contoh ya. Misalnya contoh yang decrement ya, decrement itu adalah turun 1 ya, turun 1. Di sini ada contoh juga misalnya A minus 1, berarti dia decrement ya. Di sini dia berkurang 1 ya, dikurangi 1 ya, oke. Oke, di sebelah sini, sebelah kanan, kita bisa lihat pin-pinnya dalam bentuk IC-nya. Misalnya contoh di sini, Anda bisa lihat bahwa misalnya untuk operan A0, A1, A2, A3, memang dia agak unik ya. Dia nggak urut, misalnya A0 dia pin 2, A1 23, A2-nya 21, A3-nya 19 ya, oke. Sama di sini ya, bisa Anda lihat ya, oke. Jadi 23 ini A1, A2 21, A3 19, baru A0-nya di bawah ya. Oke. B1-nya di sini 22, B2-nya di sini, B3-nya di sini, B0-nya nomor 1 ya, oke. Jadi ini untuk bagian input atau operannya ya, oke. Sedangkan untuk outputnya ada di bawah sini, F0, F1, F2, F3 ya. Atau pin 9, pin 10, 11, 4, 13 ya, oke. Bisa Anda cek juga kalau di sini adalah ini ya, F0, F1 di 10, F2 di 11, kemudian F3-nya lompat di 13 ya di sini ya, oke. Karena pin biasanya pin yang ujung sini dipakai untuk ground. Standar ya, standar IC. Ini untuk ground, sedangkan pin yang ujung sana dipakai untuk VCC ya, VCC, oke. Kemudian di sini ada selektornya juga, selektornya bisa Anda lihat. Jadi diingat-ingat ya, selektor itu ada M, ada S-nya juga ya. Ini menyatakan modenya, di sini M. Jadi nanti bisa Anda, kalau Anda coba di Proteus atau di simulator, berarti ini bisa Anda sambungkan ke switch, ke nomor 8 ya.
Jadi kalau di nomor 8 ini sebagai modenya, sedangkan selektornya ini yang bagian ini ya. 6543. Oke ya. 6543 ini sebagai selektornya. Jadi kalau Anda pengen menginginkan mode apa misalnya ya, menginginkan mode penjumlahan ya berarti Anda atur ya. Berarti M-nya dalam posisi low, penjumlahan kan ya. Kalau tadi A plus B, jadi masih diingat tadi yang mana? Nah ini ya. A plus B ya nanti Anda atur, ini sambungkan ke switch saja nggak apa-apa. Anda atur supaya inputnya adalah misalnya di sini penjumlahan ya, penjumlahan A plus B berarti HLLH ya, high low low high, berarti di sini juga nanti sama ya, high low low high. Anda ini cek. Nah kemudian Anda keluarkan misalnya dalam bentuk output di sini, nanti bisa Anda cek apakah hasil penjumlahan di sini sesuai atau belum ya, oke. Nah, nanti bisa Anda lihat dalam bentuk IC, Anda bisa simulasikan nanti dalam bentuk entah EWB, entah Proteus. Jadi Anda bisa keluarkan outputnya, misalnya langsung Anda sambungkan ke 7 segmen ya, oke. Jadi cara menyambungkan ke 7 segmen kemarin sudah dibahas di bagian encoder decoder. Jadi mungkin outputnya ini memang dalam bentuk biner, tapi supaya biner ini bisa menghasilkan angka tertentu, jadi tetap harus Anda convert menggunakan encoder ya, oke. Nanti untuk inputnya atau operannya, atau ini istilahnya yang mau dioperatorkan ya, istilahnya mau misalkan mau dijumlahkan, jadi A tambah B ya, nanti Anda bisa ganti ini menggunakan switch ya, switch input, bisa menggunakan dip switch atau bisa menggunakan yang lainnya, oke. Kemudian ini menyatakan functionnya, operasinya, atau selektornya, jadi Anda bisa pilih, mungkin ini bentuk-bentuk selectionnya, Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya, oke. Jadi memang ALU ini cukup salah satu rangkaian kombinasional yang sangat banyak fungsinya, jadi Anda bisa mencoba beberapa kombinasi, jadi nanti hasilnya pun bisa jadi sangat beragam sekali ya, oke. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi latihan ya. Jadi tadi ya, Anda udah banyak belajar tentang IC 181. Jadi ini IC khusus untuk ALU 4 bit. Jadi sekarang saatnya Anda mencoba ya. Jadi kalau tanpa simulasi mungkin agak susah dibayangkan ya. Jadi dengan simulasi mungkin Anda akan kebayang bahwa ALU ini bermanfaatnya sebagaimana ya. Nah, nanti Anda silahkan cari nanti di Proteus atau di EWB IC 181 ini. Kemudian Anda coba dengan berbagai input, berbagai selektor, nanti apakah hasilnya sesuai atau tidak. Nanti kita bisa diskusikan, jadi kalau Anda ada pertanyaan atau ada kebingungan, mungkin kita bisa diskusikan. Mungkin satu hal ketika Anda mencoba, mungkin di awal tidak akan semudah sesuai teori, mungkin ada sedikit kesulitan, tapi nggak apa-apa, itu namanya juga Anda belajar ya, silahkan Anda coba, kalau ada masalah nanti bisa kita bahas atau mesti kita diskusikan ya, oke. Jadi mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya. Jadi ini video bagaimana kita mencoba ALU dalam bentuk IC dan kita coba simulasikan dalam Proteus atau EWB ya. Oke. Jadi nanti ke depan kita akan coba bahas bagaimana ALU dipakai dalam dunia mikroprosesor atau dalam dunia komputer ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih ya untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk video-video selanjutnya ya. Oke.